Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Wa insyaallah wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan hamba Allah seorang manusia yaitu Adam. Pertama kali Allah ciptakan yaitu Adam sebagai khalifah di muka bumi ini, pemimpin. Saat itu para malaikat berkomentar, wahai Allah, bukankah nanti dia khawatirkan mereka akan pertumpahan darah terjadi di dunia, bahkan mereka akan menjadi hamba-hamba Allah yang perusak. Tapi Allah berkata, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang kau ketahui. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah terjadinya proses manusia di dalam dunia ini untuk menjadi khalifah. Dan ada tugas yang sangat penting di mana ketika manusia diciptakan oleh Allah terjun, tampil di muka bumi ini, tak lain dan tak bukan tugasnya adalah ibadah. Mungkin jamaah pasti hafal ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak akan kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini. Tujuannya adalah ibadah. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ibadah ini merupakan sebuah cara agar manusia memperoleh pahala. Entah ibadahnya apa saja. Ibadah bukan hanya sholat. Ibadah bukan hanya zakat. Ibadah bukan hanya puasa dan sebagainya. Tetapi di luar dari itu, jadikan kegiatan kita. Jadikan usaha kita. Jadikan semuanya menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam syair pernah begini berkata, ini ibadah itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Ini ibadah itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan, minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman, semua jadi ibadah. Kan begitu syairnya kalau tidak salah. Jadi bagi hamba Allah yang beriman,
Bagi hamba Allah yang yakin kepada Allah, ia jadikan semua kegiatannya melainkan hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita pergi bekerja, jangan lupa baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa? Agar apa yang kita laksanakan pada hari itu menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pahala apa yang telah kita perbuat di dunia ini selama seharian, selama semalaman, menjadi ibadah dan menjadi pahala yang sangat luar biasa. Apalagi kita mempunyai seorang istri, seorang anak, seorang suami. Suaminya pergi bekerja. Niatkan dalam hati kita untuk apa? Untuk ibadah kepada istrinya. Istrinya bekerja keluar dari rumah. Niatkan dalam hatinya untuk beribadah kepada suami dan anaknya. Sehingga tidak ada hal yang sia-sia dalam kegiatan kita ini, dalam kehidupan kita ini, di mana kita berharap kepada Allah agar kegiatan kita, agar usaha kita menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kadang-kadang kita suka lupa karena kita saking senangnya terhadap pekerjaan kita. Kadang-kadang kita terhadap saking sibuknya, saking terburu-burunya, sehingga kita lupa apa? Lupa membaca doa tatkala untuk bekerja. Ini sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sesuatu yang kita kerjakan saat ini, hari ini, petang ini, malam ini tidak ada nilai pahala di hadapan Allah. Tidak ada nilai ibadah di hadapan Allah. Artinya apa? Bisa jadi sia-sia belaka. Kalau andai kata pekerjaan kita ini yang kita kerjakan setiap hari tidak mengandung ibadah, tidak mengandung pahala, alangkah ruginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman hanya capek saja. Jadi, ikhwatilah yang dirahmati Allah, jadikan hidup ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyongsong hari yang sangat lebih baik. Kenapa? Karena manusia di dunia ini adalah cuman hanya bercocok tanam. Di mana manusia menanam apapun yang ada di dunia ini. Entah ia menanam pekerjaan, entah ia menanam pahala apa, pahala yang lain. Terus ia menanam dan nanti hasilnya akan ia panen di mana? Di akhirat kelak. Sebagai hasil daripada ibadah yang selama ini ia kerjakan di dunia. Sahabat iman yang dirahmati Allah. Jangan lupa kalau seandainya kita ingin berbuat suatu ibadah, banyak sekali contohnya, banyak sekali caranya. Jangan sampai saking banyaknya ini, maaf, kita tidak bisa memilah dan memilih mana yang harus kita jadikan sebagai ibadah. Dan jangan sampai pekerjaan kita ini meninggalkan ibadah yang lain juga. Artinya apa? Ibadah kepada Allah rapi, ibadah kepada sang manusia juga rapi. Sehingga dua-duanya hablum minallah dan hablum minannas rapih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, kita tidak tahu kapan Allah panggil diri kita. Dan kita tidak tahu Allah akan cabut nyawa kita. Maka dari itu, sahabat yang dirahmati Allah, jadikan hidup ini sebagai modal. Untuk apa? Untuk menikmati, untuk meneruskan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Manusia berjalan, manusia jalan-jalan perlu modal. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, modal ini adalah ibadah dan nanti hasilnya merupakan pahala yang sangat kita butuhkan di mana? Di dunia dan di akhirat. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sahabat iman yang dirahmati Allah menjadi hamba-hamba Allah yang gemar beribadah. Jangan sampai ketika sakaratul maut kita menyesal di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai pahala. Kita tidak mempunyai ladang pahala.
Jangan sampai kita demikian. Sahabat iman yang dirahmati Allah, terus dan terus kita berlomba-lomba dalam hal ibadah, menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan terus kajian Islam bersama saya Dai Jaka Satria hanya di NFC Channel. Mudah-mudahan kita semua berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.